Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halila Safira Maulana dengan NRP 501725108 dari Departemen Teknik Geofisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bab 3 dan bab 4 dari buku yang berjudul Earth Revealed Physical Geology 7 Edition by Dian H. Carlson, Charles C. Plummer, dan David McGarry. Jadi pada bab 3 ini menjelaskan mengenai dasar laut, di mana pada bab ini saya akan menjelaskan 10 pokok pembahasan dari hal ini. Apa itu dasar laut? Jadi pada bab ini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan dasar laut, karakteristik dasar laut, serta proses geologis dan biologis yang terjadi di dalamnya. Dasar laut ini memegang peran penting karena terjadi pembentukan kerak baru, aktivitas vulkanik, interaksi antar lempeng yang membentuk morfologi dasar samudra. Baik, pada pokok pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai asal-usul lautan dan pembentukan air laut. Jadi di sini, lautan itu terbentuk sekitar 4 miliar tahun yang lalu, ketika suhu bumi mulai mendingin. Uap air yang dilepaskan dari aktivitas vulkanik mengembun dan jatuh sebagai hujan. Mereka ini kemudian memenuhi cekungan di permukaan bumi yang menjadikan mereka membentuk samudra. Seiring waktu, garam dari pelapukan batuan kemudian menuju ke laut melalui sungai. Nah, inilah yang menjadikan air laut bersifat asin. Proses ini menunjukkan bagaimana interaksi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer berperan dalam pembentukan lautan awal. Baik, pada pokok pembahasan yang kedua, menjelaskan mengenai metode penelitian dan ciri-ciri dasar laut. Jadi, untuk mengetahui struktur dasar laut, para ilmuwan menggunakan metode pemetaan batimetri dengan sonar, pengeboran untuk mengambil sampel batuan, pengukuran gravitasi dan magnetik. Nah, para ilmuwan ini menggunakan kapal selam dan kendaraan ROV untuk masuk ke dasar laut. Ketika hasil penelitian sudah didapatkan, para ilmuwan dapat mengambil kesimpulan bahwa dasar laut memiliki topografi yang kompleks, di mana di dalamnya mencakup punggung laut tengah, lembah bawah laut, parit samudra, gunung laut, hingga dataran abisal yang luas. Kedalaman laut bisa mencapai 11.000 meter di Palung Mariana. Baik, pada pokok pembahasan yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai rak kontinental, lereng, dan lembah bawah laut. Rak kontinental adalah bagian dangkal dasar laut yang menjadi perpanjangan benua dan kaya akan sumber daya alam. Setelahnya terdapat lereng kontinental yang curam dan menjadi penghubung menuju laut dalam. Di wilayah ini sering terjadi lengseran bawah laut yang mengalir melalui lembah bawah laut. Di wilayah ini sering terjadi longsoran bawah laut yang mengalir melalui lembah bawah laut. Lembah tersebut berfungsi sebagai saluran alami yang menyalurkan sedimen dari darat ke dasar laut. Melalui arus kekeruhan yang membawa material padat akibat gempa atau pergeseran sedimen. Baik, pada pokok pembahasan yang keempat mengenai pinggiran benua dan dataran abisal. Pinggiran benua dibagi menjadi dua, yaitu pinggiran benua pasif dan pinggiran benua yang pasif. Pinggiran benua pasif itu terletak jauh dari batas lempeng dan ditandai dengan rak yang luas, lereng yang landai, endapan yang tebal. Sedangkan pinggiran yang aktif, terletak di zona konvergen, di mana dengan ciri palung laut dalam, gempa bumi, gunung api, seperti di tepi Samudra Pasifik. Setelah melewati lereng, kita akan mengetahui dataran abisal yang sangat luas dan rata di dasar laut dengan kedalaman 3.000 sampai 6.000 meter, tertutup endapan halus dari daratan dan sisa organisme laut. Baik, pokok pembahasan yang kelima adalah parit samudra dan punggung laut tengah. Samudra adalah cekungannya sempit dan dalam akibat proses subduksi ketika lempeng samudra menyusup ke bawah lempeng benua. Palung Mariana adalah contoh dari hal ini yang paling dalam. Sebaliknya,
punggung laut tengah terbentuk di zona divergen, di mana tempat ketika magma naik dari mantel dan membentuk kerak samudra baru. Punggung laut ini memanjang ribuan kilometer di tengah samudra, menandai area pembentukan ini merupakan area dasar laut yang aktif. Baik, pokok pembahasan yang keenam adalah aktivitas geologis dan biologis di punggung laut. Di punggung laut, aktivitas geologi sangat sering terjadi. Hal itu terlihat dari magma yang keluar dari mantel membentuk kerak baru, sementara ventilasi hidrotermal memancarkan air panas kaya akan mineral. Nah, di sekitar ventilasi ini, organisme ekstremofil yang mampu hidup tanpa adanya cahaya matahari. Jadi mereka memperoleh energi dari adanya proses kemosintesis, bukan fotosintesis karena tidak adanya cahaya matahari. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa kehidupan dapat terjadi dan berkembang dengan kondisi yang ekstrim di bawah kedalaman samudra. Baik, pada pokok pembahasan yang ketujuh saya akan membahas mengenai zona patahan, gunung laut, dan terumbu karang. Zona patahan adalah wilayah retakan dan pergeseran batuan di dasar laut akibat tekanan tektonik. Hal inilah yang sering menjadi sumber penyebab dari adanya gempa di bawah laut. Di sisi lain terdapat gunung laut. Gunung laut adalah gunung berapi di dasar laut yang dapat menjulang ribuan meter dari dasar samudra. Apabila puncaknya tererosi hingga datar, maka akan terbentuklah guyot. Kemudian di wilayah dangkal tumbuh terumbu karang. Nah, terumbu karang ini terbentuk dari kalsium karbonat dari hasil aktivitas organisme laut. Terumbu karang ini berfungsi sebagai habitat pelindung laut dan indikator ekosistem laut yang sehat. Baik, pada pokok pembahasan yang ke-8, saya akan membahas mengenai endapan dasar laut, kerak samudra, dan ophiolite. Endapan dasar laut berasal dari pelapukan batuan di dataran, sisa organisme, abu vulkanik, dan debu kosmik. Nah, lapisan-lapisan endapan inilah yang menjadi arsip alami yang menyimpan informasi sejarah mengenai aktivitas geologis dan perubahan iklim bumi. Selain itu, ada juga di kerak samudra yang tersusun atas batuan basal dan gabbro. Dan beberapa wilayah benua ditemukan adanya fragmen kerak samudra yang terangkat. Inilah yang disebut dengan ophiolite. Nah, hal inilah yang menjadi bukti nyata mengenai pembentukan dasar laut di masa lalu. Baik, pada pokok pembahasan yang ke-9, saya akan menjelaskan mengenai usia dasar laut dan hubungannya dengan tektonik lempeng. Usia dasar laut dapat kita tentukan melalui pengukuran isotop radioaktif dan pengukuran magnetik batuan. Dasar laut termuda dapat kita tentukan di daerah punggung laut tengah, dan yang tertua dapat kita temukan di dekat zona subduksi. Hal ini dapat membuktikan bahwa dasar laut itu terus-menerus diperbarui oleh proses tektonik. Jadi dapat disimpulkan bahwa dinamika pembentukan dan penghancuran kerak samudra melalui proses divergen dan konvergen menciptakan ukuran bumi serta membentuk permukaan lautan dasar yang selalu berubah di sepanjang waktu. Baik, pokok pembahasan yang ke-10 atau terakhir adalah kesimpulan. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa lautan terbentuk dari pendinginan bumi yang menyebabkan uap air mengembun dan mengisi cekungan. Lantai laut ini memiliki bentuk yang beragam, mulai dari dataran abisal, rak kontinental, parit samudra, dan punggung laut tengah. Proses tektonik lempeng berperan penting dalam pembentukan dan perubahannya, di mana ketika pembentukan kerak samudra baru itu ketika di divergen dan penghancurannya di konvergen. Selain aktivitas geologis, dasar laut juga menjadi habitat dari berbagai organisme dari si terumbu karang itu sendiri. Nah, selain itu juga ada kehidupan di ventilasi hidrotermal. Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar laut adalah sistem dinamis yang membentuk wajah samudra dan bumi. Baik, pada bab 4 saya akan menjelaskan mengenai tektonik lempeng dan pergerakan benua. Nah, di sini saya akan menjelaskan 10 pokok pembahasan dari bab 4, di mana bab ini akan membahas mengenai perkembangan teori tektonik lempeng yang menjelaskan bagaimana benua dan samudra bergerak di permukaan bumi hingga sekarang. Pada pokok pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai argumen awal tentang pergerakan benua. Gagasan pergerakan benua pertama kali dikemukakan oleh Alfred Wegener pada 1912 melalui teori pergeseran benua. Wegener berpendapat bahwa semua benua dahulu bergabung menjadi satu, yang disebut dengan Pangea, yang kemudian terpecah
dan bergeser ke posisi sekarang ini. Bukti yang ia gunakan antara lain kesesuaian bentuk pantai benua, kesamaan fosil di benua yang berbeda, serta kesamaan struktur geologi. Baik, pada pokok pembahasan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai keraguan terhadap teori Wegener. Meskipun teori ini menarik, namun teori ini sempat ditolak oleh banyak ilmuwan karena Wegener tidak dapat menjelaskan mengenai mekanisme yang menggerakkan benua. Tidak adanya bukti langsung tentang dasar laut pada masa itu, dan banyak yang menganggap kerak benua itu terlalu kuat untuk bergeser tanpa adanya gaya besar yang mendukung. Jadi akibatnya teori ini pun tertinggal selama beberapa dekade. Pada pokok pembahasan yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai paleomagnetisme dan kebangkitan teori. Pada tahun 1950-1960-an, penelitian magnetisme menunjukkan simetri di kedua sisi punggung Laut Tengah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kerak samudra baru terbentuk secara berpasangan. Bukti ini membangkitkan kembali ide Wegener dan menjadi dasar bagi teori tektonik lempeng modern. Baik, pada pokok pembahasan yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai penyebaran dasar laut dan penjelasan Hess. Hess menjelaskan bahwa dasar laut menyebar melalui proses seafloor spreading, di mana magma naik dari mantel di punggung Laut Tengah, membentuk kerak baru dan mendorong kerak lama untuk menjauh. Di zona subduksi, kerak samudra yang lebih tua itu tenggelam kembali ke dalam mantel. Mekanisme inilah menjelaskan siklus pembentukan dan penghancuran kerak bumi secara berkelanjutan. Baik, pada pokok pembahasan yang kelima adalah lempeng dan gerakan lempeng. Permukaan bumi terdiri dari beberapa lempeng tektonik, baik itu besar maupun kecil yang bergerak di atas lapisan astenosfer yang plastis. Gerakan lempeng dapat divergen, menjauh, konvergen atau bertubuhkan, dan transform atau bergeser. Pergerakan ini menyebabkan terbentuknya gunung, gempa bumi, parit laut, serta aktivitas vulkanik di berbagai wilayah bumi. Baik, pada pokok pembahasan yang keenam mengenai bukti gerakan lempeng dan anomali magnetik laut. Bukti gerakan lempeng itu diperoleh dari pengamatan anomali magnetik di dasar laut yang menunjukkan pola simetris pembalikan kutub magnet. Selain itu, keberadaan zona patahan dan patahan transform juga menjadi bukti tambahan. Teknologi seperti GPS juga mendukung ilmuwan untuk mengukur pergerakan lempeng secara akurat beberapa sentimeter per tahun. Baik, pada pokok pembahasan yang ketujuh adalah mengenai jenis batas lempeng, yaitu divergen, konvergen, dan transform. Pada batas divergen, lempeng bergerak menjauh membentuk punggung Laut Tengah atau lembah retakan. Sedangkan pada batas konvergen, lempeng itu bertubrukan dan menghasilkan 3 jenis konvergensi, yaitu konvergensi samudra dengan samudra yang menghasilkan busur vulkanik pulau. Kemudian ada konvergensi samudra dengan benua yang menghasilkan gunung api dan palung laut. Dan yang terakhir, konvergensi benua dengan benua yang menghasilkan pegunungan besar seperti Himalaya. Serta yang ketiga adalah batasan transform. Ketika lempeng itu bergeser sejajar, kemudian bentuk patahan di San Andreas sebagai contohnya. Baik, pokok pembahasan yang ke-8 adalah ukuran lempeng dan pergerakan lempeng. Lempeng tektonik memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari yang paling besar yaitu lempeng Pasifik dan yang paling kecil adalah lempeng Filipina. Pergerakannya disebabkan oleh arus konveksi yang mengalir di mantel akibat panas dari inti bumi. Selain itu, gaya dorong dari punggung laut dan tarikan dari gaya lempeng yang tersubduksi turut mempercepat gerakan lempeng. Baik, pada pokok pembahasan yang ke-9 saya akan menjelaskan mengenai volume mantel, titik panas, dan catatan akhir. Jadi, volume mantel adalah aliran panas di dalam bumi yang naik secara vertikal dan menembus kerak samudra yang kemudian membentuk titik panas seperti di Kepulauan Hawaii. Titik panas ini digunakan untuk melacak pergerakan lempeng selama jutaan tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori tektonik lempeng ini menjadi landasan utama dalam memahami dinamika bumi, seperti menjelaskan asal-usul gempa, vulkanisme, dan evolusi benua. Baik, pokok pembahasan yang ke-10 atau terakhir adalah kesimpulan. Sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa teori tektonik lempeng dapat menjelaskan bahwa kerak bumi itu terbagi menjadi lempeng-lempeng yang terus bergerak di atas mantel. Bukti dari paleomagnetisme, penyebaran dasar laut, dan pengukuran dari GPS itu tuh mendukung konsep ini. Pergerakan lempeng ini
menyebabkan pembentukan gunung, gempa bumi, aktivitas vulkanik, dan lain sebagainya. Teori ini menggabungkan semua konsep dari geologi menjadi satu pemahaman mengenai dinamika planet kita. Baik, begitulah penjelasan mengenai bab 3 dan bab 4 dari buku yang berjudul Earth Revealed Physical Geology 7 Edition yang sudah saya jelaskan. Saya ingin berterima kasih karena kalian telah menonton video saya, dan saya juga ingin meminta maaf apabila ada salah kata dalam penggunaan kalimatnya, dan tonton video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.